Teman-teman, saya mau sharing materi pelatihan atau materi presentasi mengenai performance appraisal berbasis KPI ya. Nanti dalam presentasi ini saya juga akan ngasih contoh tabel KPI untuk semua posisi ya. Jadi tabel KPI untuk manajer HRD, tabel KPI untuk staff rekrutmen, tabel KPI untuk staff payroll, dan juga tabel KPI untuk departemen lainnya ya, marketing, sales, produksi, dan lainnya. Jadi sangat lengkap. Jadi dalam presentasi ini saya tidak hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun KPI, tapi saya ngasih contoh KPI yang langsung bisa Anda pakai. Ya. Nah, materi ini dan juga kamus KPI super lengkapnya bisa Anda download di sini ya teman-teman ya. Di web saya ya, dvdpelatihansdm.com, paket SDM. Ya, jadi Anda bisa download materi ini dan contoh-contoh KPI super lengkap. Ya, misalnya ini saya contohin aja. Jadi Anda bisa datang ke website saya, ini DVD pelatihan SDM ya. Kemudian kalau Anda pakai laptop, Anda bisa lihat tampilan seperti ini. Kemudian Anda klik di sisi kanan Anda ini ya, di paket pelatihan SDM ini. Nah, ini Anda nanti bisa dapatkan 20 materi pelatihan SDM dan tabel KPI super lengkap untuk 50 jabatan ya. Jadi sangat lengkap. Ya. Ini KPI-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nanti saya tunjukin juga ya dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa sampelnya ya. Jadi ada kamus KPI Manager SDM, General Affair, keuangan, dan semuanya ya. Jadi lengkap. Tidak hanya tabel KPI-nya, tapi saya bikin kamus KPI-nya. Ini kamus KPI terlengkap di Indonesia, teman-teman. Ya. Jadi nanti kita akan membahas itu juga. Ya. Jadi silakan Anda klik linknya atau datang ke link yang di deskripsi video. Saya juga di dalam deskripsi video YouTube ini saya nyantumin linknya juga ya. Anda bisa lihat di situ atau di komen ya. Anda bisa langsung klik ya linknya dalam deskripsi video ini ya. Jadi mari kita lanjutkan ya, kita akan bahas performance appraisal berbasis KPI. Anyway ini saya ya, kalau Anda belum kenal saya, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen SDM, klien saya sudah sangat banyak. Saya pernah sekolah di Amerika, S2 HR, menulis banyak buku. Dan yang terakhir, yang paling penting itu teman-teman ya, kalau Anda butuh trainer atau butuh konsultan manajemen SDM, atau narasumber untuk kegiatan training di kantor Anda bisa chat ke nomor WA saya ya. Itu nomornya sudah saya cantumkan. Silakan disimpan, ya silakan disimpan, dicatat, disimpan, dan kemudian Anda bisa chat ke saya. Oke, ini wajah saya teman-teman ya. Yudi Antareksa. Ya, jadi ketika Anda menyusun performance appraisal itu kalau bisa tidak hanya aspek perilaku yang dinilai ya. Selama ini mungkin di banyak kantor sudah yang paling bawah itu ya aspek perilaku ya. Misalnya leadership-nya atau teamwork-nya, aspek-aspek perilaku lah ya. Anda punya formnya, atasannya suruh menilai ratingnya 1-5 gitu ya. Tapi itu kan kualitatif ya teman-teman, karena kualitatif kadang-kadang subjektif ya. Sehingga Anda perlu punya KPI yang paling atas itu. Ya, jadi ada aspek resultnya, tidak hanya perilaku, dua-duanya dinilai. Ya, jadi bobotnya biasanya ini bobotnya 60%, yang ini bobotnya 40%. Ya teman-teman ya, jadi bobotnya itu ini ya, misalnya ya, saya langsung ke sini ya. Jadi ini bobotnya 60%, kemudian kompetensinya 40%, total skornya misalnya 84 ya, misalnya ya. Nah ini nanti berdampak terhadap bonus Anda, kenaikan gaji, promosi, training plan. Ya, jadi tidak hanya perilaku teman-teman yang dinilai, tapi juga ada KPI-nya ya. Nah mari kita kembali ya ke pembahasannya ya. Nah jadi bagaimana cara menyusun KPI? Yang pertama kita bahas dulu. Nah ini ya contoh KPI seorang HR manager ya. Jadi saya itu kalau menyusun KPI selalu seperti ini ya teman-teman. Ada area kinerja utamanya, ada tabel KPI-nya, ada kolom KPI, ada kolom bobot KPI sama target. Area kinerjanya misalnya rekrutmen, training and development, performance management, employee retention and productivity gitu ya. Nah masing-masing KPI-nya ini ya
jumlah pegawai tepat waktu yang direkrut, kemudian setelah magang 3 bulan, kontrak 3 bulan dilihat bagus nggak kinerjanya gitu, evaluasi. Kemudian ini jumlah jam training per karyawan per tahun. Kemudian ini yang kedua, yang 2B ini mungkin opsional ya, tidak mesti harus ada ya. Ini tidak mudah mengukurnya. Performa manajemen yang bagi berapa jumlah karyawannya sudah punya KPI gitu ya, 90% targetnya kalau bisa. Kemudian berapa persen manajer di kantor Anda yang melakukan coaching ya, sebulan sekali, kalau bisa minimal 80%. Kemudian nomor 4 turnover, tapi yang great employee turnover ya, karyawan start jangan sampai ada yang resign. Maksimal 1% dalam 1 tahun. Jadi kalau karyawannya 100 ya, kalau bisa yang keluar hanya 1. Kemudian revenue per employee, ini cara ngukurnya omset perusahaan Anda berapa dibagi jumlah karyawan. Misalnya omset perusahaan Anda 100 miliar, karyawannya 100. Jadi revenue per employee-nya hanya 1 M per employee. Ini lebih tinggi targetnya. Ya. Jadi Anda bikin seperti ini teman-teman, ya. Nah, kalau Anda bingung bikin seperti ini, tadi saya sudah ngasih contoh, ya. Ini macam-macam ya. Jadi misalnya untuk staff rekrutmen misalnya ya, kita klik ya. Ini ya teman-teman ya, jadi misalnya kecepatan rekrutmen ya, rata-rata hari 30 hari sudah harus terekrut ya. Ini evaluasi kinerjanya setelah 3 bulan di review, atasannya, usernya ditanya happy nggak, ratingnya misalnya dari 100, 1 sampai 100 minimal 90 nilainya. Kemudian setiap kali buka lowongan minimal 10 pelamar gitu ya. Kemudian yang penting juga ini teman-teman ya, jangan sampai yang melamar banyak tapi yang lolos administrasi kalau bisa juga banyak, 80%. Dan yang terakhir misalnya paling penting itu, jangan sampai karyawan baru belum ada 12 bulan sudah resign, itu kan sangat jelek ya. Turnovernya tinggi. Nah, di dalam kamus KPI ini saya tidak hanya menjelaskan KPI-nya, tapi saya juga menjelaskan kamus KPI-nya, teman-teman ya. Jadi saya menjelaskan apa itu deskripsinya, kemudian cara mengukur KPI-nya, bagaimana formula pengukurannya, satuan KPI-nya, tipe KPI-nya apa, periode pelaporannya bagaimana, gitu ya teman-teman ya. Jadi semua lengkap. Ya, ini Anda bisa download ya, semua ada semua ya. Jadi KPI-nya semua saya jelaskan ya, narasinya ya, semuanya saya jelaskan. Oke. Nah ini semua ada ya teman-teman ya, marketing, misalnya contoh marketing juga saya bikin kayak gitu ya. Jadi misalnya manajer pemasaran kita buka, ya ini seperti ini KPI-nya. Ya, ada market share, ada pertumbuhan penjualan, ada nilai penjualan produk baru, skor kepuasan pelanggan. Nah, kemudian kamus KPI-nya ya, ini skornya cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya ya. Targetnya sekian, realisasinya sekian, skornya berapa. Skor itu realisasi bagi target ya. Skor akhir, ini skor ini dikalikan bobot, ya dibagi 100, 110 kalikan bobot ya 22, ini ada rumusnya, ya ada rumusnya ya, ini juga ada rumusnya. Ya jadi ini cara nyekornya dapatnya 104 karena ada beberapa KPI yang di atas target. Ya ini misalnya beberapa KPI-nya nilainya di atas 100, ini ya, ini semua di atas 100 nih, pencapaiannya bagus, kasih warna hijau, karena targetnya melampaui. Gitu ya teman-teman ya, ini cara ngitungnya, scoringnya. Nah di sini saya jelasin tadi cara nyekornya, cara ngukurnya, cara ngukur KPI-nya. Formulanya, ya ini formulanya juga saya jelaskan. Ini luar biasa ya teman-teman ya, jadi Anda tidak bingung
Bagaimana KPI-nya, kamusnya, scoringnya gimana. Ya, tadi yang rekrutmen misalnya scoringnya juga saya lihat, ya scoringnya. Ya, ini cara skornya. Ya, ini skornya tadi bobotnya ya. Oke. Ini misalnya 30 hari aja. Jadi ini kasih 100. Ya. Jadi tadi ya skornya kalau saya dilihat dari marketing ini ya, realisasi bagi target ini tidak tercapai jauh gitu ya, merah. Kenapa merah? Karena targetnya 80%, yang lolos tes administrasi awal hanya 50%. Gitu ya teman-teman ya. Ini melampaui, targetnya cuma 20 pelamar, yang lamar 25, terlampaui. Ini gagal ya, 90 targetnya pencapaiannya cuma 80. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kamusnya juga sudah saya jelaskan. Jadi lengkap. Ya, jadi semua ada. Ini semua ada, ngeri ya. Ini bisa Anda download tadi ya di sini ya teman-teman ya. Paket ini ya. Oke, kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tadi ini cara ngitungnya ya. Tadi sudah di Excel sudah saya sebutkan juga ya cara ngitungnya ya. Ya jadi seperti itu teman-teman ya, Anda bikin seperti ini, sekali lagi saya sudah ngasih contoh tabelnya, KPI-nya tadi bisa Anda download pada link yang saya cantumkan dalam deskripsi video ini ya. Kemudian ini komponen keduanya, ini mungkin sudah terbiasa ya, di kantor Anda terbiasa seperti ini ya. Ini agak subjektif ya, yang menilai atasannya, dikasih rating 1-5. Misalnya nilainya 72 gitu ya. Dikalikan 20 teman-teman ya. Jadi kenapa dikalikan 20? Supaya nilainya sebanding dengan KPI. Kan KPI skalanya 1-100 teman-teman. Kalau ini kan 1-5 ya. 5 supaya menjadi 100 kan dikalikan 20. Noted ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau angka realnya nilainya 18 bagi 5 ini, ya sekitar mungkin 3, sekian gitu ya, 3, sekian. Jadi ini totalnya 18 dibagi 5, kenapa 5? Karena kan ada 5 dimensi teman-teman ya. Dikalikan 20, kenapa? Supaya tadi nilainya sebanding dengan nilai KPI, karena skala KPI kan 1-100. Ini 1-5, 5 supaya jadi 100 kan harus dikalikan 20 ya. Sehingga skornya 72. Nah tadi skor KPI-nya 92. Ya ini cara ngitung skor KPI-nya sudah saya jelaskan tadi ya di tabel Excel ya. Sehingga ketika digabung ya ini ya, jadi nilainya 84. Nilai 92 kali 60%, 72, ini 72 kali 40%, ya nilainya 84. Kemudian dimasukkan ke sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, tugas Anda bikin KPI seperti ini ya, yang bagus seperti ini. Semua posisi tolong bikin KPI seperti ini di awal tahun. Kemudian nanti di akhir tahun seperti ini dinilai. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Baik di dunia maupun di akhirat ya. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.